geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Bapak dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 17 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu aplikasi pendataan mahasiswa yang nantinya akan dimulai dari desain, blogs, dan demo aplikasinya. Tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Bagus Satur Rahayu dengan NIM 2236542. Saya Tiara Hikmah Ramadana dengan NIM 2023-65044. Saya Malia Dwi Edjani dengan NIM 2023-65047. Saya Siti Marfuah dengan NIM 2023-65087. Saya Jackson Kembali Simpson Ibo dengan NIM 2023-65012. Oke, langsung saja ke penjelasannya. Pada bagian desain, di mana di dalam desain daripada aplikasi ini kami menggunakan berbagai komponen-komponen utama seperti label, kemudian ada juga button atau tombol, kemudian text box, kemudian spinner, kemudian ada juga date picker, kemudian list view, Firebase, dan juga notifier. Setiap elemen ini kami beri nama sesuai fungsi daripada setiap elemen-elemen tersebut. Sebagai contoh, di sini pada elemen label kami memberi nama judul, di mana fungsi daripada elemen label ini untuk memberikan judul pada aplikasi kami, yaitu judulnya adalah pendataan mahasiswa. Selanjutnya, yang kedua, kita masuk pada penjelasan daripada fitur-fitur yang tersedia di dalam aplikasi ini. Yang pertama, ada fitur untuk mengisi NIM, di mana NIM tersebut akan diisi di dalam text box NIM. Kemudian fitur untuk mengisi nama lengkap, di mana nama lengkap ini juga akan diisi di dalam text box. Kemudian ada juga fitur untuk memilih jenis kelamin, di mana di sini terdapat elemen spinner yang digunakan untuk menyediakan pilihan, yaitu pilihan jenis kelamin perempuan ataupun laki-laki. Kemudian di sini kita juga dapat mengisi tempat lahir. Kemudian terdapat juga fitur untuk memilih tanggal lahir, di mana fitur ini menggunakan elemen date picker sehingga pengguna dapat memilih tanggal, kemudian bulan, dan juga tahun lahir daripada pengguna tersebut. Selanjutnya terdapat fitur untuk memilih prodi sesuai dengan prodi daripada pengguna. Selanjutnya terdapat juga fitur untuk mengisi alamat, di mana alamat tersebut akan diisi ke dalam text box. Selanjutnya terdapat 4 tombol utama di dalam aplikasi ini, di mana yang pertama ada tombol tambah untuk menambahkan data yang telah diisi ke dalam form. Kemudian perbarui, tombol perbarui ini berfungsi untuk memperbarui atau mengupdate data yang ditambahkan ke dalam form. Kemudian ada tombol hapus, di mana tombol hapus ini berfungsi untuk menghapus data. Kemudian ada tombol kembali, di mana tombol kembali ini berfungsi untuk merefresh atau membersihkan data-data yang telah diisi ke dalam form. Lalu yang selanjutnya di sini untuk bagian blogsnya, di sini kita pertama membuat variabel global untuk menampung data. Lalu kita juga buat blogs untuk menyimpan datanya ke dalam database. Di sini kita menggunakan Firebase. Lalu di sini untuk fungsinya ada fungsi clear dan fungsi tampil to form. Untuk fungsi clear sendiri ini berfungsi untuk mengembalikan tampilan ke tampilan semula. Jadi dia mengosongkan data pada forum, lalu membuat text box name-nya menjadi true, lalu tombol tambah menjadi true, perbarui menjadi false, hapus menjadi false, dan tombol kembali menjadi false. Ini untuk tampilan awalnya dia seperti ini. Lalu selanjutnya ada fungsi tampil to form. Nah, fungsi tampil to form ini gunanya agar ketika nantinya dia dipanggil, maka dia akan memasukkan data dari list view yang kita pilih ke dalam forum yang ada.
Jadi dia memindahkan datanya dari list view ke forum. Lalu selanjutnya di sini untuk bagian prodi dan jenis kelamin kita menggunakan spinner. Jadi kita buat dulu variabel global untuk prodi dan variabel global untuk list ini jenis kelamin. Lalu di screen 1 kita panggil nih set spinner jenis kelaminnya, elemennya kita ambil dari yang global list. Lalu yang spinner prodi ini elemennya kita ambil dari global prodi. Lalu di sini kita panggil Firebase DB-nya get tag list, lalu kita panggil fungsi clear agar dia ketampilan semula pada screen 1. Yang selanjutnya di sini untuk date picker-nya ada hari, bulan, dan tahun. Nah, di sini when list view after picking, maksudnya ketika data pada list view-nya kita pilih salah satunya, maka dia akan memanggil tabel for. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, jadi dia memindahkan data dari list view ke dalam forum yang ada. Lalu selanjutnya di sini untuk tombol tambah, ketika diklik maka dia akan memasukkan data yang telah diisi di dalam text box name, lalu dalam nama lengkap, lalu spinner jenis kelamin, tempat lahir, date picker seperti hari, bulan, tahun, lalu spinner prodinya tadi, prodi yang dipilih, lalu terakhir text box alamat. Nah, data-data yang ada di dalam situ akan dimasukkan ke Firebase, ke database. Lalu dia akan memanggil fungsi clear untuk mengosongkan lagi forumnya. Lalu akan memberikan notifikasi data berhasil ditambahkan. Nah, untuk tombol tambah dan perbarui sendiri di sini blocksnya sama. Yang membedakan hanyalah kegunaannya. Jadi tombol tambah ini akan aktif ketika kita baru memasuki aplikasinya. Jadi yang tombol perbarui ini masih non-aktif atau false. Nah, ketika nanti kita mengklik salah satu data dan data itu dimasukkan ke dalam list view, maka tombol tambah ini nantinya akan menjadi false dan tombol perbarui ini yang nantinya akan jadi true. Jadi fungsinya akan digunakan berbeda. Satu untuk menambah data baru, yang satu untuk memperbarui data yang sudah ada. Nah, untuk isinya sendiri bisa dibilang sama, hanya kegunaannya yang berbeda. Lalu di sini juga ada tombol kembali. Ketika tombol kembali diklik, itu dia akan langsung memanggil fungsi clear. Jadi ketika kita mengklik salah satu data pada list view dan kita tidak jadi mengeditnya, tidak jadi memperbarui ataupun menghapusnya, maka dia akan langsung memanggil fungsi clear atau mengosongkan lagi forumnya dan kembali ke tampilan semula. Lalu yang terakhir di sini ada untuk tombol hapus. Ketika tombol hapus diklik, maka dia akan memanggil notifier terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi apakah dia ingin benar-benar menghapus datanya atau tidak. Fungsinya agar nantinya tidak terjadi ketidaksengajaan dalam penghapusan data. Nah, ketika kita sudah memilih iya, kita yakin ingin menghapus data, maka dia akan menjalankan perintah untuk penghapusan data. Lalu dia akan memanggil fungsi clear lagi, lalu dia akan memperbarui data pada database. Seperti itu. Oke, baik, selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi CRUD pendataan mahasiswa ini pada bagian tombol tambah. Jadi untuk menambahkan data-data yang diperlukan seperti sini NIM, diisikan NIM dengan angka. Selanjutnya nama lengkap, kemudian di sini jenis kelamin digunakan spinner, selanjutnya tempat lahir, selanjutnya di sini mengisi data tanggal lahir menggunakan date picker. Untuk mengisi data prodi di sini digunakan spinner. Lalu untuk alamat di sini diisi di dalam text box-nya.
Ketika sudah diisi data-datanya, maka diklik tombol tambah, maka akan muncul notifikasi data berhasil ditambahkan. Dan data-data yang tadi diisi akan muncul di dalam list view. Baik, selanjutnya yaitu untuk button perbarui. Ketika ingin memperbarui data, pertama yaitu kita mengklik list view-nya dulu atau datanya yang ingin perbarui. Kemudian setelah itu misalnya kita ingin memperbarui tempat lahirnya, maka kita ganti misalnya di Malang. Selanjutnya yaitu kita klik perbarui, maka akan muncul notifikasi data berhasil diperbarui dan data di bawahnya akan berubah menjadi data yang telah diperbarui. Selanjutnya untuk tombol hapus, di sini tombol hapus ini dia gunanya untuk menghapus data yang ada pada list view. Untuk menggunakannya, pertama kita klik dulu data yang ada pada list view. Kalau sudah muncul seperti ini di atas, kita tinggal klik saja tombol hapusnya. Lalu di sini dia akan memunculkan notifikasi berupa konfirmasi penghapusan data. Di sini dia akan bilang apakah Anda yakin. Di sini kalau misalnya kita masih belum yakin atau masih ragu-ragu untuk menghapus data, kita bisa klik saja batal dan otomatis datanya akan tetap tersimpan pada list view. Tapi karena di sini kami mau mencoba untuk menghapus data, jadi di sini saya akan klik ya. Nah, dan otomatis datanya akan berhasil dihapus. Jadi di bagian list view ini sudah tidak ada datanya lagi, dia sudah terhapus. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai aplikasi pendataan mahasiswa yang kami buat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam menjelaskan. Terima kasih. Behind the scene. Jackson beda sendiri kan. Oke. Bapak dan kami dari kelompok 3 teman-teman sekalian. Nggak apa-apa yuk. Shalom Bapak dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum. Dari kelompok kami. Maaf lahir dan Sekian penjelasan kelompok kami. Sekian apa? Aku kasih Daida punya cahaya dulu. Pak, mana cahayanya, Cok? Di gini, set. Oh. Nah, Apa tadi? Terima kasih. Yeay, selesai. yeay. End of flashback.